dengan hmm, tata cara perujukan yang ada di pedoman itu. Kemudian termasuk juga nanti bagaimana cara membuat lampiran. Ikuti itu. Jadi lampiran itu ada judul, bukan nanti lampiran satu, tapi judulnya tidak ada. Nah, jadi ini semua kesalahan-kesalahan yang sering terjadi karena tidak merujuk pedoman itu. Jadi sering nanti kamu mengambil skripsi kakak kelasnya atau skripsi yang lain. Jadi kamu langsung ikuti pedoman itu salah. Jadi yang pertama sekali tetap tadi kamu menggunakan pedoman penulisan karya tulisnya dan publikasi yang telah disepakati di Fakultas Kedokteran. Tadi sudah saya chat ya semua, tolong diambil, itulah pedoman kamu. Jadi jangan jangan lagi nanti yang lain. Nah, sesudah ini silakan nanti eh, gunakan pedoman itu dengan sepatuh-patuhnya. Nah, begitu ya. Jadi tidak ada pedoman lain. Makanya kalau nanti dikritisi, ya ini pedoman saya mengikuti pedoman yang ada. Nah, itu yang harus kamu ikuti dengan baik ya. Nah, ini tata cara penulisan. Jadi nanti ikuti saja untuk proposal nanti pada waktu kamu maju, HPS-nya cukup yang 70 gram aja, nggak usah yang 80. Kemudian ukuran kertasnya A4. Nah, ini semua sudah ada di pedoman itu. Jadi tinggal kamu mengikuti. Nah, margin margin kiri atas 4 cm, sedangkan margin kanan 3 cm. Nah, ini nanti disetting dulu ya di eh, laptop kamu. Jadi langsung disetting. Jadi nanti tinggal diikuti saja, tidak mungkin ada kesalahan lagi. Nah, kemudian indensi atau sela ketukannya selebar 1 cm dari kiri kertas. Kemudian hmm, nanti di setiap baris nanti tetap 1 cm ke dalam ya. Nanti judul alinea pertama nanti tetap kamu eh, sela ketukannya 1 cm atau indensinya 1 cm. Kemudian huruf yang kita gunakan itu adalah Time New Roman. Jadi jangan lagi yang aneh-aneh, Arial dan sebagainya, Celebri, tidak boleh. Jadi hanya satu, Time New Roman. Nah, kemudian besar hurufnya perhatikan untuk isinya nanti 12 huruf fonnya, untuk judul bab, jadi semua judul nanti bab 1 pendahuluan. Nah, pendahuluannya itu harus kapital, ukuran fonnya 14. Nah, kemudian pengetikannya nanti spasinya adalah 1,5. Nah, kecuali nanti cover, halaman pengesahan, ringkasan, daftar-daftar gitu ya, daftar pustaka dan lain itu menggunakan 1 spasi atau menyerasikan. Nah, jadi ini tata caranya. Nah, jadi kalau diikuti ya mudah-mudahan nanti seragam semua kamu dan tidak ada nanti kritik atau pertanyaan dari penguji. Nah, pembimbing kadang-kadang tidak lagi melihat hal-hal seperti ini karena dianggap kamu sudah membuat dengan baik. Jadi tidak kadang-kadang tidak dikritisi lagi oleh pembimbing. Nah, pas waktu ujian nanti penguji begitu dia baca ini kok jadi beda ya dengan tata cara penulisan kita. Nah, itu nanti baru diprotes. Nah, itu nanti kan di di daftar tilik penilaian kan ada nilainya itu. Jadi nanti bisa mengurangi nilai kamu dan harus diperbaiki dengan segera. Kalau kamu membuat salah kan nanti pasti disarankan atau nanti dianjurkan untuk diperbaiki. Kemudian, nah jadi jangan kalimatnya tidak boleh dipenggal ya. Jadi misalnya eh, mengapa. Nah, jadi nanti garis datar mengapa itu tidak boleh. Jadi dia harus eh, rata kanan nanti rata kanan rata kiri gitu ya. Jadi tidak boleh dipenggal kalimatnya.
Ya risikonya nanti kadang-kadang ada yang terlalu kosong gitu ya, yang nggak apa-apa. Yang penting nanti tengah-tengah kosong misalnya, yang penting rata kiri dan kanan. Nah, itu justify-nya rata kiri. Kemudian tolong perhatikan juga penulisan bilangan sebagai berikut. Nah, jadi bilangan pada awal kalimat tidak ditulis dengan angka tetapi dengan huruf. Kalau misalnya 17 Agustus, dari awal kan 17 ya, itu huruf. Jangan pakai angka 17, nggak boleh. Kemudian bilangan satu digit yang diikuti dengan satuan ditulis dengan angka. Bilangan yang terdiri dari dua digit atau lebih ditulis dengan angka. Silakan nanti kamu ikuti penulisannya dengan baik. Kemudian ini juga harus diperhatikan ya, secara umum isi sebuah skripsi terbagi dalam beberapa bab dan sub bab. Nah, bab diberi penomoran dengan angka Romawi, 1, 2, 3. Nah, urutan subbab dibuat dengan menggunakan angka itu tadi, ikuti saja ini 1.1, 1.1.1, nanti terus. Nah, biasanya begitu nanti sudah lewat 1.1.3, nah biasanya keempat itu kita langsung ikuti saja nanti A, B, C, D begitu. Jangan terlalu nanti 1.1, jadi nanti sampai 4 atau 5 itu enggak, itu jelek juga kelihatannya. Maka nanti kita batasi mungkin 1.1, 1.1.1, 1.1.1, 2, nah gitu. Jadi jangan lagi 1.1.1.2. Nah, jadi 4 kan jadinya. Nah, itu kepanjangan juga. Jadi agak jelek juga jadinya. Jadi mungkin nanti kamu samakan aja, kalau udah lebih subbabnya 3, bawahnya langsung sudah cukuplah A, B, C, D. Ya, kecil, B kecil. Nah, kemudian penulisan judul bab seluruhnya menggunakan huruf kapital. Jadi judul, pendahuluan, tinjauan pustaka, daftar lampiran, daftar pustaka. Nah, itu semua nanti kapital ya. Pokoknya judul siap bab itu kapital. Dan berapa tadi? 14. Kapital dan ukuran fontnya 14. Sedangkan penulisan judul subbab menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata saja. Jadi nanti pendahuluan, kemudian nanti misalnya satu satu Romawi, kan dia nanti bab 1 pendahuluan. Nah, kemudian nanti 1.1 itu adalah definisi misalnya. Nah, D-nya harus besar, yang E, F-nya itu kecil gitu. Jadi nggak usah kapital lagi. Nah, kemudian halaman. Nah, jadi halaman menggunakan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya yang tulis di kanan atas. Nah, ini kadang-kadang kan ada yang di kanan bawah, ada yang center di tengah. Nah, kita udah sepakati di kanan atas, kecuali untuk halaman judul bab baru dituliskan di tengah bawah. Jadi tadi bab 1 pendahuluan di bawah dia halamannya. Selanjutnya nanti di kanan atas 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi eh, ini kan demi keseragaman saja ya. Jadi ini bukan selera, tapi ini supaya seragam. Kemudian mulai halaman persetujuan pengesahan diberi halaman huruf I dan seterusnya ditulis di tengah bawah. Khusus halaman persetujuan pengesahan tidak ditampilkan. Kemudian sampul depan proposal dijilid biasa dengan sampul plastik. Itu untuk proposal ya. Nama, name, dan lain-lain dibuat dengan font ukuran 14 yang ditulis satu spasi. Itu untuk judul. Kemudian bagian identitas dan pengantar usulan penelitian. Nah, jadi nanti kan ada halaman judul. Nah, kemudian lembar persetujuan dan pengesahan. Kemudian daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Nah, ini
semua nanti ukurannya memang judulnya 14 ya. Nah, kemudian lembar persetujuan dan pengesahan itu juga nanti uh, ikuti dengan sesuai dengan yang di lampiran. Nanti semua di lampiran bagaimana membuat halaman judul. Bagaimana membuat lembar persetujuan dan pengesahan. Itu ada di lampiran, ada contohnya nanti. Nah, kemudian perhatikan juga nanti membuat daftar tabel. Daftar tabel harus itu kan bagian depan kan itu nanti ya, daftar tabel. Kemudian nanti eh, tolong daftar tabel, daftar gambar, nanti semua ini hyperlink ya. Jadi nanti hyperlink, nanti saya tulis saja semua ya. Jadi nanti kamu memang buat nanti dia bentar. Jadi bentar, bentar, bentar. Jadi ini hyperlink ya. Jadi nanti betul-betul sesuai dengan halamannya begitu nanti di diketik halamannya muncul dia langsung. Nah, jadi semua nanti di hyperlink. Begitu juga daftar gambar. Begitu juga kalau nanti eh, lampiran terlampir kamu bilang. Nah, dibikin hyperlink. Jadi nanti halamannya tapi tetap di atas ya. Di atas kan eh, daftar lampiran atau daftar tabel. Daftar tabel kan biasanya kalau dulu kita bikin tabel baru di kanan kita bikin halaman. Nah, sekarang tabelnya nggak lagi dibikin karena semua harus tabel 1.1, tabel 1.2, tabel-tabelnya harus ditulis semua. Kalau dulu kan enggak, dulu kita di atas saja tabel baru 1.1, 1.2, sekarang enggak. Jadi tabel 1.1, kemudian di kanan, nanti daftar tabel, terus di kanan kamu bikin dulu apa? Halaman. Baru kembali lagi ke spasi, ke kanan, mulai dari kiri lagi, di spasi, baru tabel 1.1. Jadi halamannya jangan lupa. Jangan tidak ada halaman, kata halaman di kanan kanan itu. Karena nanti apa itu hurufnya kan jadi bingung. Jadi 12, berarti 16 itu apa? Halaman. Tapi tabelnya tidak lagi sejajar dengan halaman. Tabelnya ditulis semua. Tabel 1.1, tabel 1.2. Begitu juga daftar gambar. Ya, begitu juga nanti daftar lampiran. Dan semua nanti hyperlink ya. Terus ingat tadi lampiran harus eh, pakai ini, harus nanti eh, pakai judul ya. Jangan tidak ada judul. Begitu gambar, begitu tabel harus ada judul. Kemudian, nah, jadi ini sistematika penulisan usulan penelitian atau proposal penelitian. Jadi yang pertama judul, nah, dan nanti baru lembar persetujuan dulu. Jadi tidak lembar pengesahan. Nah, tolong juga mahasiswa, jangan begitu kamu konsultasi, lembar persetujuannya jangan langsung dituliskan, jangan langsung dilampirkan. Nanti kalau begitu, seolah nanti kesannya pembimbing, kamu memaksa untuk dilakukan tanda tangan persetujuan, padahal kamu kan sebenarnya masih eh, bimbingan gitu. Nah, nanti terakhir kalau sudah setuju pembimbingnya, baru kamu lampirkan lembar persetujuan dan ditanda tangan. Terus banyak sekali yang kesalahan, sering sekali lembar persetujuan itu sering sekali tidak ditanda tangani pembimbing, kamu maju ujian proposal. Berarti itu tidak sah kalau tidak ditandatangani oleh pembimbing. Ini banyak penguji yang protes, banyak ini pembimbing maupun penguji protes. Kenapa kok di di dibiarkan mereka itu belum tanda tangan kok udah maju skripsi, ujian proposal atau ujian skripsi gitu.
Jadi tolong diingat ya, jangan jangan biasakan terakhir-terakhir baru baru minta gitu ya. Jadi atau dari awal, kadang-kadang dari awal sudah dituliskan lembar pertujuannya, padahal baru bimbingan. Kemudian yang terakhir pada waktu kamu maju tidak dilampirkan lembar persetujuan atau dilampirkan tanpa tanda tangan penguji maupun pembimbing. Pembimbing ya, khususnya pembimbing. Jadi itu diingat itu, jangan jadi jangan eh, tidak ditanda tangan sudah maju ujian proposal. Kemudian daftar isi. Daftar isinya juga tadi hyperlink ya. Jadi ini juga ingat nanti hyperlink juga tetap begitu nanti di eh, klik muncul dia. Nah, jadi ini juga nanti hyperlink ya, sebentar. Nah, biar saya tulis saja ya. Jadi ini juga hyperlinknya. Oke. Hmm. Ya, kemudian baru nanti pendahuluan. Nah, ini sistematikanya ya, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, nanti ada tujuan umum, ada tujuan khusus, hipotesis, manfaat penelitian. Nah, ini disepakati begini ya, manfaat teoritis, manfaat praktis, manfaat sosial. Jadi walaupun nanti, tapi ya bisa juga misalnya eh, pembimbing bilang udah satu aja, manfaat penelitian saja, jadi nggak usah ribet teoritis, praktis, sosial. Nah, tetapi pedoman bilang begitu. Nah, begitu ya, kamu ngomong gitu sama pembimbing, pedomannya menyuruh membuat seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya pembimbingnya tetap ngotot, udah manfaat penelitian aja ya nggak apa-apa, ikuti saja. Nah, karena ini tidak terlalu substantif ya. Nah, kemudian tinjauan pustaka. Ini nanti buat judul-judul sesuai dengan keperluan landasan teori penelitian Anda. Nah, kemudian metode penelitian. Hmm. Ini rinci ya, jenis penelitian, waktu dan tempat, populasi dan sampel. Nah, nanti saya jelaskan satu-satu ya, kriteria inklus dan eksklus, variabel penelitian, definisi operasional, cara kerja, cara pengolahan, alur kerja, jadwal kegiatan, anggaran. Nah, ini sistematika proposal. Nanti kan berbeda dengan sistematika skripsi akhir ya. Jadi nanti kalau skripsi akhir dia tidak ada anggaran, tidak ada jadwal kegiatan, tidak ada lagi. Kemudian di situ sudah ada hasil dan pembahasan. Sering juga salah pada waktu eh, kamu menurut ujian skripsi, proposal sudah disetujui, kemudian direvisi. Nah, begitu sudah direvisi, biasanya pada waktu kamu konsul, nanti kan tidak lagi dikonsul yang bab satu, bab dua, biasanya kan dikonsulkan nanti ya adalah bab tiga dan bab empat. Jadi jangan jangan nanti sebagusnya tetap waktu dikonsulkan itu bab satu, bab dua, bab tiga, bab empat masih lengkap kamu bawa ke pembimbing. Jangan langsung bab tiga, bab empat saja kamu bawa. Jadi harus lengkap dibawa. Kemudian sekaligus kata-katanya nanti kalau memang itu sudah skripsi akhir, kata-katanya tidak ada lagi nanti kata-kata rencana atau usulan penelitian, tidak ada. Atau akan dilakukan, nggak ada lagi kalimat itu. Semua sudah jadi tidak akan lagi, memang sudah jadi skripsinya. Gitu. Jadi tolong
betul-betul diganti itu proposal, kata-kata yang rencana dan akan. Nah, itu semua diganti, termasuk nanti di metode penelitian juga harus diganti. Eh, Penelitian direncanakan, dilaksanakan, nah, jangan. Nah, jadi itu juga diganti. Jadi ini sering hal-hal kecil begini, kamu karena buru-buru tidak lagi diperbaiki untuk ujian skripsi, tetap bab satu, bab 2 tidak ada diperbaiki sama kamu, langsung dimasukkan saja nanti eh, di ujian di apa, buku skripsi akhirnya. Nah, itu salah. Nah, jadi tolong ingat ini catatan-catatan ini. Jadi jangan lagi nanti di pendahuluan maupun di metode penelitian itu kalimat-kalimat proposal, rencana atau akan. Itu ya, tolong diperhatikan itu. Jadi eh, pada waktu kamu konsul, pada waktu konsul bab 3 bab 4 tetap semua dibawa. Jangan bab 3 bab 4 saja. Nah, kadang-kadang nanti perlu dikoreksi biar dia tetap apa tadi istilah kita benang merah penelitiannya ada, jangan tidak ada. Ya. Jadi nanti yang kamu harapkan tujuannya apa, hasilnya nanti bukan apa, beda gitu. Nah, itu yang salah. Kemudian justifikasi etik eh, sebaiknya eh, pada waktu eh, kamu sampaikan ini nanti terakhir saja, jangan dari awal langsung justifikasi etiknya sudah jadi, ya. Terakhir saja nanti. Kalau sudah terakhir justifikasi etiknya, dan ini saya pikir tidak perlu kamu presentasikan nanti justifikasi etik, karena ini tuh rangkuman dari yang di atas. Jadi, jadi nggak perlu kamu terlalu banyak presentasi tentang justifikasi etik. Cuman cukup eh, poinnya saja bahwa sudah dilakukan, eh, sudah ini sudah dibuat justifikasi etiknya bahwa ini sudah layak menurut proposal, sudah layak untuk dilakukan. Kan itu saja yang penting. Nah, nanti kan yang mengatakan layak tidak layak nanti kan dikoreksi oleh tim etik kita. Nah, kalau sudah ada persetujuan ya sudah lakukan. Nah, ini juga hati-hati ya. Jadi penelitian eksperimen nanti layak etiknya kadang-kadang tidak terlalu ribet ya. Tapi kalau kamu nanti ngambil pasien di rumah sakit, nah itu yang etiknya sulit. Nah, itu agak ribet. Nah, begitu. Jadi karena itu menggunakan eh, ada informed consent, ada persetujuan dari pasiennya misalnya, atau kamu menggunakan apa hewan. Nah, itu harus betul-betul dibuat justifikasi etik. Jadi sebenarnya hmm, justifikasi etik ini kan tadi secara etika ini layak untuk dilakukan penelitian. Nah, substansinya sebenarnya sudah di depan tadi, harusnya sudah clear substansinya. Jadi ini kan secara etiknya layak enggak dilakukan gitu. Tapi kadang-kadang jadi masalah etik ini juga sering sekali Hmm, substansinya yang dikritisi sebenarnya tidak terlalu ya. Artinya kalau memang benang merahnya sudah ya sudah, itu udah clear. Kecuali nanti memang informed consent-nya tidak dilakukan atau nanti perlakuan terhadap eh, tikusnya tidak sesuai dengan prosedur atau aturan. Nah, itu yang dikritisi. Nah, hati-hati, biasanya justifikasi etik ini lebih cepat kamu begitu sudah selesai revisi, langsung ajukan untuk kelayakan etik. Kadang-kadang lama ini. Nah, tetapi kan ini untuk kamu mengajukan ini kan begitu nanti proposalnya sudah disetujui, baru kamu masuk ke kelayakan etik untuk dikerjakan. Jadi misalnya kalau memang nanti kamu maju proposal bulan 11, bulan berapa? Bukan bulan 11 sudah lama. Jadi sekarang ini kamu nanti proposal kita harapkan bulan 5, bulan Mei udah selesai semua. Misalnya. Ya, jadi karena ini kan kamu masuk di
didikti di sistem, disimak nanti masuk ini. Kamu harus nilainya clear semua. Itulah tujuan kita memisahkan antara proposal dan ujian ini supaya kamu clear, nilai kamu masuk. Jadi kita pisahkan sekarang nilai proposal dan nilai skripsi akhir. Jadi kita pisahkan. Tujuan kita ternyata berhasil ya. 2 tahun kita sudah lakukan. Nah, kemarin terakhir yang tahun kemarin kakak kelas kamu itu 239, dia 240 kalau nggak salah mahasiswanya, satu orang cuman yang ketinggalan. Nah, ini itulah gunanya kita lebih awal dan kita pisahkan proposal dan ujian skripsi, ujian skripsi akhir. Nah, jadi itu tujuannya. Jadi tolong justifikasi ini nanti pada waktu ini kamu sebenarnya ini terpisah ya dari proposal sebenarnya. Ini kan proposal ya proposal, justifikasi sebenarnya eh, masuk tapi nggak usah dipresentasikan gitu. Nah, nanti eh, untuk pada waktu kamu konsul juga jangan lagi dikonsulkan kalimat justifikasi etiknya, harusnya sudah substansinya kan sudah clear. Jadi tidak justifikasi sebenarnya tidak perlu kamu konsulkan lagi. Itu kan hanya masalah kalimat. Intinya yang penting substansinya sudah disetujui. Oke, tadi bedanya antara proposal dan karya tulis ilmiah atau skripsi ya. Jadi tadi kalau proposal HPS-nya masih 70, ini sudah 80. Tapi tata cara penulisan sama ya, tidak ada beda. Ini hanya sistematikanya saja yang beda. Huruf dan spasinya tetap sama, pencetakan, penjilitan, pembatas baca itu yang ditambah nanti ya. Batas pengetikan, penomoran halaman itu sama semua sebenarnya. Tidak ada beda. Nah, catatan kaki atau catatan akhir ini sebenarnya tidak diizinkan. Footnote dan endnote tidak diizinkan kita. Jadi tolong diingat, makanya saya merahi ini. Nah, kemudian halaman perpindahan antar bab itu nanti harus dimasukkan apa eh, kertas dorslak ya. Jadi ada batasnya itu dimasukkan. Itu kalau sudah karya tulis ilmiah. Jadi satu bab dengan bab satu, bab dua nanti ada kertas dorslak, ada pemisahnya, ada kertasnya. Nah, itu tujuannya. Bedanya cuman nanti di sini udah lebih lengkap ya halaman sampul luar, halaman sampul dalam, halaman judul, halaman pengesahan, halaman tujuan. Nah, jadi di sini eh, kalau sebenarnya kalau nanti persetujuan sudah dijilid, bukan lagi halaman persetujuan sebenarnya dia halaman pengesahan. Nah, gitu kan. Nah, halaman pernyataan integritas bahwa ini original itu harus ada. Kemudian abstrak dan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, ringkasan dan summary. Nah, kata pengantar dan ucapan terima kasih. Nah, ini juga tolong diperhatikan pada waktu membuat kata pengantar, usahakan jangan lebih dari satu halaman. Kalau lebih dari halaman, bukan lagi nanti kata pengantar, itu sudah pidato nanti. Jadi usahakan hanya satu halaman dan ucapan terima kasih karena ini masih ilmiah ya. Jadi jangan kalimatnya kalimat eh, kalimat apa pada sahabatku yang tercinta. Ah, itu bukan itu di situ tidak boleh. Ini masih ilmiah. Nah, jadi nanti ucapan terima kasih yang utama sebenarnya yang kamu sampaikan adalah pada siapa kamu paling banyak membantu dalam membuat bimbingan skripsi ini. Jadi ya pasti nomor satu adalah pembimbing kamu, bukan dekan, bukan rektor, bukan kaprodi. Ya, jadi ke pembimbing kamu yang utama, yang siapa yang paling banyak membantu kamu dalam membuat skripsi ini. Itu ucapan terima kasihnya. Dan usahakan nanti satu halaman ya. Jadi jangan. Kemudian eh, pada pacaran yang pada apa nggak usah itu nanti kalau kamu mau buat nanti di halaman persembahan aja disampaikan. Jangan di halaman kata pengantar, tapi nanti di halaman persembahan saja. Jadi
Kemudian halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah itu untuk kepentingan akademis ya. Itu harus juga disampaikan. Kemudian daftar isi, daftar tabel dan seterusnya. Nah, jadi intinya apa? Kita buatnya sistematika secara besar ada 5 bab. Nah, jadi nanti bab satu pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode. Nah, jadi nanti metodenya tidak persis sama dengan proposal. Jangan copy paste dari proposal, tetap harus ada perubahan karena di situ nanti pertama eh, kata-kata akan tidak ada, kemudian di metode penelitiannya nanti eh, kalau di hasil misalnya nanti kan rencana jadi analisis data, rencana analisis data itu rencana analisis data dan pengolahan, rencana analisis dan pengolahan data misalnya. Nah, itu kan kalimatnya masih rencana. Nah, di karya ilmiah sudah tidak ada lagi rencana. Kemudian di proposal masih ada dummy table, jadi tabel-tabel yang masih kosong nanti sesudah kamu melakukan skripsi baru diisi tabelnya. Nah, jadi di situ dummy table-nya sudah nggak ada lagi di proposal. Yang di proposal itu masih dummy table, di skripsi sudah tidak ada lagi dummy table-nya, sudah hilang. Nah, kemudian termasuk tadi anggaran, rencana penelitian tidak lagi ada di metode, itu sudah dihapus. Nah, ini yang kadang-kadang copy paste tadi tidak lagi dikonsulkan bab satu, bab 2, bab 1, bab 2, bab 3, langsung bab 4, bab 5 saja yang dikonsulkan. Nah, itu salah. Jadi tetap harus dikonsulkan bab 3 juga harus dikonsulkan dengan pembimbing. Nah, jadi makanya saya bilang tadi, bab satu, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 tetap dibawa ke pembimbing. Jangan langsung hanya bab 4 dan bab 5 saja. Ini kebiasaan ini mahasiswa. Jadi tetap waktu bimbingan itu nanti dosennya bisa lihat dulu tujuan kita apa ya? Masalahnya apa ya? Kan nanti dilihat lagi. Benang sesuai nggak tujuan dengan hasil kamu? Tujuannya nanti menganalisis, nanti kamu pada waktu hasil hanya deskripsi. Nah, ini kan salah. Nah, itu jadi eh, perhatikan lagi. Kemudian baru di karya ilmiah kalau di proposal tidak ada kata hasil dan pembahasan, di hasil akhir ada hasil dan pembahasan terakhir, ada simpulan dan saran. Nah, semua ini kalimat-kalimatnya nanti adalah kalimat memang sudah hasil akhir. Tidak lagi ada rencana akan dan sebagainya itu. Kemudian dummy table tadi, rencana anggaran. Kalau namanya juga rencana anggaran ya. Jadi kemudian rencana jadwal kegiatan atau eh, jadwal rencana penelitian. Nah, itu semua sudah nggak ada lagi. Nah, itu bedanya ya. Nah, nah, sekarang kita lihat eh, ke benang merahnya nanti ya. Sekarang pertama kita lihat judul. Jadi tolong pada waktu kamu konsul dengan pembimbing yang pertama sekali sesudah kamu minta persetujuan, persetujuan jadi pembimbing ya. Kalau eh, sudah ada persetujuan kan bisa langsung dilanjutkan dengan pembuatan proposal. Begitu kamu konsul membuat proposal, sebaiknya kamu kalau yang pertama ketemu, kadang-kadang begitu minta persetujuan tadi langsung kamu juga mengutarakan penelitian kamu. Jangan judul yang kamu sampaikan ke pembimbing, tapi masalah penelitian yang kamu sampaikan. Masalah penelitiannya apa? Nah, judul nanti bisa dibuat terakhir sesuai dengan masalahnya sudah disepakati. Nah, jadi jangan nanti judulnya. Jadi misalnya masalahnya apa katakanlah. Masalahnya adalah apakah merokok dapat menyebabkan terjadinya hipertensi? Itu masalah.
Jadi jangan nanti langsung judulnya kamu sampaikan hubungan merokok dan hipertensi pada siapa gitu ya. Hubungan merokok dan hipertensi pada pekerja bangunan di mana misalnya. Nah, jadi judulnya jangan disampaikan, tapi masalahnya apa? Itu yang kamu konsulkan. Masalahnya, apakah merokok dapat menyebabkan terjadinya hipertensi atau kamu nanti sebutkan kejadian hipertensi. Jadi, apakah merokok dapat menyebabkan kejadian hipertensi atau apakah merokok dapat menyebabkan hipertensi? Nah, itu masalah yang kamu ajukan. Nah, nanti pada waktu konsul, kenapa memangnya merokok kamu kamu masalahnya kenapa memangnya merokok dan hipertensi? Ya, kamu jelaskan bahwa kamu berarti sesudah kamu dapatkan masalah sedikit banyak kan kamu sudah baca skripsi, baca textbook, baca penelitian-penelitian orang lain. Nah, jadi atau jurnal. Nah, itu sebagusnya kamu sudah bawa waktu konsul itu sudah dibawa jurnal-jurnalnya apa yang mendukung masalah penelitian kamu. Jadi nanti bisa judulnya bisa hubungan, bisa pengaruh merokok dan hipertensi, bisa hubungan merokok dan hipertensi. Nah, judul bisa berubah, tetapi yang disepakati masalah penelitian kamu dulu apa. Jadi tolong diperhatikan itu, jangan jadi langsung judul. Nah, jadi eh, membuat judul harus jelas, lugas, dan mewakili isu utama hasil penelitian. Maksudnya gimana? Jelas, misalnya menggambarkan variabel apa yang variabelnya jelas ada di judul. Kemudian kalau memang itu responden, sampelnya adalah responden, eh, sebutkan dengan jelas respondennya apa. Kemudian kapan dilakukan penelitian itu? Kalau perlu, karena kalau penelitian itu tahun ini dilakukan, tahun depan bisa berubah, ya memang harus disampaikan di judul itu eh, tahun penelitiannya. Kemudian tempat penelitian. Nah, kalau tempat ini menentukan, karena kadang-kadang penelitian di Jawa dan penelitian di Palembang bisa berbeda. Nah, jadi itulah gunanya judul itu tadi harus jelas, lugas, dan mewakili isi utama penelitian. Jadi apa yang utama di dalam judul harus ada variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen. Ya. Nanti habis ini kamu kuliah kan udah tahu nanti apa itu variabel dan seterusnya. Kemudian eh, siapa sampelnya, periode dilakukan penelitian dan tempatnya di mana. Nah, sebaiknya itu ada di situ. Nah, sering sekali nanti pada waktu judul kamu membuat misalnya Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang kan panjang. Karena RSMH itu sudah singkatan yang sudah baku, nah, jadi bisa saja singkatan yang baku ini kamu singkat tulisnya RSMH. Tidak usah Rumah Sakit Muhammad Susin dilengkap lengkap, tidak usah. Nah, kemudian kalau itu kamu melakukan penelitian pada tanaman, nah nanti di dalam kurung tanaman nama tanamannya misalnya pegagan. Nah, dalam kurung kamu harus bikin bahasa Latinnya. Nah, itu yang eh, biasa kita lakukan. Kemudian, ya tadi variabelnya harus ada ya. Nah, terdiri dari 12 sampai 20 kata. Itu tadi tujuannya. Kalau kita RSMH-nya kita panjangkan Rumah Sakit Muhammad Husin kan udah 4 kata itu. Kalau kita singkat RSMH jadi satu kata. Nah, itu kan. Jadi tujuannya supaya jangan terlalu panjang, jangan juga terlalu pendek. Bisa enggak cuma dua kalimat? Umumnya tidak, karena nanti kalau dua kalimat jangan-jangan nanti variabelnya tidak tergambar di dalam judul. Tidak boleh sebenarnya. Jadi kalau saya bilang tidak boleh,
Nanti ada pembimbing bilang boleh. Nah, akan jadi bingung. Nah, maka kenapa tidak boleh? Kenapa boleh? Kan itu yang penting. Dasarnya apa? Kalau cuma dua kata, maka jangan-jangan variabelnya, tempat penelitiannya bisa tidak terkelihatan, nggak cukup karena cuma dua kata misalnya di judulnya. Nah, contohnya misalnya judul, nanti kamu bikin kejadian hipertensi. Ya, itu betul memang judulnya kamu mau melihatnya hanya hipertensi, tapi variabelnya kan cuma hipertensi variabelnya. Sama siapa dilakukan penelitiannya, kapan dilakukan, di mana dilakukan. Nah, itu kan tidak ada di judul kalau cuma dua kata. Nah, eh, terdiri 12 sampai 20 kata. Nah, tolong diperhatikan benar, ikuti itu nanti pada waktu penulisan skripsi kamu. Nah, kemudian latar belakang. Tadi kan kamu sudah awalnya tadi yang kamu cari apa tadi? Masalah penelitian. Apa masalah penelitian? Apakah hipertensi? Apakah merokok dapat menyebabkan kejadian hipertensi? Oke. Jadi kamu harus yakinkan secara teori betul tidak merokok itu apa yang kandungan apa di rokok itu bagaimana mekanismenya dari kandungan tersebut bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Nah, misalnya katakanlah nikotin atau tar di dalam atau bahan-bahan kimia yang lain ya di dalam rokok. Bagaimana mekanismenya? Misalnya tadi nikotin, dia menumpuk di pembuluh darah. Jadi dia terjadi trombus-trombus. Karena trombus-trombus itulah jadi agak menyempit pembuluh darah. Jadi darah itu harus menekan supaya darah itu bisa mengalir, dia harus ada tekanan. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya hipertensi. Nah, mekanisme itu harus kamu buat, harus kamu pahami. Dari mana itu dapatnya? Dari jurnal, dari penelitian terdahulu, dari pustaka. Maka selalu kan kita katakan jurnal yang kita ambil adalah jurnal yang 5 tahun terakhir karena bisa berubah. Nah, jadi tolong diperhatikan betul masalah yang kamu ajukan itu sudah nanti didukung oleh jurnal atau hasil-hasil penelitian yang terdahulu termasuk teori dari textbook. Teori dari textbook ya, teori bukan dari jurnal ya. Teori-teori yang mendukung dari textbook. Nah, kemudian jurnal hasil-hasil penelitian yang update, yang up to date, yang update. Nah, kemudian nanti skripsi itu termasuk eh, bukan yang ada yang dipublikasikan, ada yang tidak ya. Jadi nanti skripsi juga bisa juga kamu bawa. Ini hasil penelitian skripsi yang terbaru bahwa dinyatakan kandungan rokok itu misalnya tadi tar atau nikotin eh, dapat menyebabkan terjadinya hipertensi dengan mekanisme dari teori yang ada kan skripsi mengatakan begitu atau jurnal mengatakan begitu. Terus kadang-kadang kalau jurnal kan singkat dia, jadi mekanismenya kita kembali ke pustaka yang kita dapatkan. Kita cari pustaka. Nah, misalnya di farmakologi bisa kamu cari gitu ya, atau nanti di fisiologi atau di eh, eh, buku-buku textbook tentang respirasi misalnya, atau tentang hipertensi, buku-buku textbook hipertensi. Nah, jadi begitu langkahnya supaya betul-betul kamu paham menguasai penelitian, masalah penelitian kamu. Jadi bawa jurnalnya, bawa skripsinya atau textbooknya yang menjadi dasar kamu. Jadi betul-betul kamu menguasai permasalahan penelitian. Itu sudah awal yang baik. Jadi jangan nanti bawa judul skripsi kakak kelasnya, kamu tidak memahami isi permasalahan penelitiannya sebenarnya apa. Jangan seperti itu. Ya, jadi eh,
Itu tadi tentang masalah penelitian, ya. Nah, bagaimana cara menuliskan latar belakang? Bagaimana cara menulis latar belakang? Jadi nanti yang awali dengan definisi, misalnya tadi hipertensi. Nah, baru kamu uraikan tentang hipertensi itu. Hipertensi, misalnya definisinya dulu. Hipertensi adalah, nah, apa yang menyebabkan eh, hipertensi dan efeknya, dampak dari hipertensi bisa menyebabkan apa, stroke dan sebagainya. Nah, itu uraikan masalah yang akan diteliti. Kemudian eh, diikuti dengan berapa banyak kejadian hipertensi. Nah, kan kamu tadi ngomong soal hipertensi nih, ya. Nah, hipertensi, kemudian masalahnya tadi, hipertensi salah satu penyebabnya adalah merokok, di mana di dalam rokok ada kandungan nikotin atau tar yang secara mekanisme bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Nah, berapa prevalensinya? Berapa banyak yang terjadi eh, hipertensi? Ya, itu kamu tinggal lihat. Kalau misalnya hipertensi, kalau memang bisa dapat dari sensus kesehatan, sensus bisa, bisa juga kamu lihat dari laporan dinas kesehatan setempat, bisa dapat itu berapa prevalensi hipertensi di Palembang. Nah, usahakan kalau bisa prevalensinya itu di mana tempat kamu meneliti, misalnya di Palembang. Nah, itu kamu kalau usahakan kalau bisa prevalensi hipertensi di Palembang itu berapa banyak. Atau kalau enggak dapat misalnya kamu dapatnya prevalensinya secara apa? Jadi diurut ya dari atas. Secara dunia hipertensinya sekian misalnya. Kemudian nanti di Indonesia sekian di Palembang. Nah, kalau memang tidak dapat, ya nggak apa-apa. Kalau memang kejadiannya di Palembang belum ada, misalnya hipertensi, berarti kamu hanya Indonesia, ya sudah nggak apa-apa. Prevalensinya Indonesia saja. Indonesia belum ada. Ternyata di luar negeri kamu baca ada. Nggak apa-apa, luar negeri aja prevalensi. Apa tujuan prevalensi ini? Kalau kejadiannya banyak, berarti urgent, urgent dilakukan penelitian. Itu gunanya prevalensi. Kemudian tadi dampaknya apa? Ini penting disampaikan. Jadi hipertensi bisa menyebabkan stroke, stroke nanti bisa menyebabkan angka kematian yang meningkat, ya. Nah, itu sampaikan. Apa apa dampaknya ini pentingnya supaya ini betul memang penelitian ini layak dilakukan. Karena perlu dicari jalan keluar supaya tidak kejadian em, kejadian hipertensi menyebabkan stroke atau menyebabkan pembuluh darah yang pecah dan terakhir nanti angka kematian juga meningkat, ya. Kemudian solusinya apa? Nah, jadi kalau ini kan solusinya nanti kamu sebutkan bahwa ya harus dikurangi atau berhenti kok. Nah, solusinya harus disampaikan di latar belakang kamu. Solusinya secara, kalau memang tidak ada secara praktis tadi, ya secara teori. Jadi apa solusinya? Nah, ini juga sudah kamu baca dari penelitian-penelitian terdahulu atau jurnal-jurnal terdahulu. Jadi solusinya ya kurangi merokok atau eh, berhenti. Nah, nanti kalau misalnya kamu melihatnya perbedaan merokok elektrik dan merokok eh, fisik, misalnya apa? Bisa juga nanti merokok elektrik dan merokok eh, apa? Bisa katakan rokok kretek atau rokok putih, perokok berat, perokok sedang, perokok ringan. Nah, ini bisa semua jadi variabel sebenarnya. Jadi semua solusinya apa? Sampaikan. Kemudian baru sampaikan tadi teori mekanisme bagaimana kandungan rokok itu bisa menyebabkan eh, hipertensi. Kemudian baru terakhir nanti tujuan, alasan pentingnya dilakukan penelitian. Nah, inilah isinya. Jadi nanti eh, mengingat bahwa kejadian hipertensi
me- di Palembang sangat tinggi, kemudian jumlah perokok, jumlah responden yang merokok khususnya pada eh, apa pekerja buruh bangunan misalnya, dan eh, ini sudah alasan ini pentingnya. Jadi mengingat tadi ya, mengingat kejadian hipertensi yang cukup besar, kemudian eh, perokok yang di Palembang juga cukup tinggi, termasuk juga kamu dan atau serta eh, penelitian yang terkait yang menyatakan bahwa kejadian hipertensi meningkat pada tahun berapa, maka kami tertarik, kami akan melakukan. Nah, yang paling penting, alasan penelitian ini kamu lakukan, yang paling penting apa? Alasan ini yang paling penting, kalau paling yang justification-nya paling bagus adalah kalau ada kontradiksi. Ada yang mengatakan merokok dapat menyebabkan hipertensi hasil penelitian terdahulu. Ada yang mengatakan hasil penelitian dulu merokok tidak menyebabkan hipertensi. Nah, ini kontradiksi ya. Kok bisa berbeda ya? Jadi yang betul yang mana? Ah, itu alasan yang paling bagus. Ada perbedaan penelitian terdahulu si A dan si B. Maka kami akan melakukan. Jadi alasan penelitian itu harus disampaikan di akhir kalimat latar belakang. Jadi disinilah nanti dinilai kamu menguasai teorinya atau tidak, mak memahami permasalahan penelitian atau tidak. Nanti kita lihat dari alasannya. Jangan alasannya berdasarkan permasalahan, berdasarkan masalah yang di atas, berdasarkan berdasarkan masalah yang di atas. Mana masalahnya? Sampaikan. Walaupun memang masalah sudah ada di atas tadi, tapi tetap harus kamu ringkas masalah utamanya apa. Masalah kan tadi di atas banyak. Nah, jadi tapi tujuan kamu apa? Jangan jangan berdasarkan masalah di atas, maka kami akan melakukan penelitian tentang ini judulnya nah, jangan. Itu enggak, bukan alasan itu. Jadi alasannya tadi mengingat atau memperhatikan ada kontradiksi, ada perbedaan penelitian atau tadi ada perbedaan antara hasil dan teori. Kemudian me- bisa juga berdasarkan alasan kamu berdasarkan perbedaan tahun. Bisa juga di Jawa sudah dilakukan tapi di Palembang belum. Banyak. Nanti ada kadang-kadang penguji atau pembimbing minta 5 alasan. Nah, kadang-kadang sulit ya, mencari 5 alasan. Misalnya tadi perbedaan waktu. Dia nggak bisa. Waktu itu apa betul? Waktu merokok tahun sekarang dengan tahunnya. Enggak, itu bukan itu bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah perokok berat dan perokok sedang. Oke, satu alasan misalnya. Kemudian pekerjanya, apakah pekerja karyawan bangunan atau karyawan kantor juga bisa menjadi perbedaan penelitian. Kemudian dia tadi perokok berat atau perokok sedang atau rokok putih atau rokok rokok kretek atau tadi rokok elektrik. Nah, itu semua ada perbedaan. Itu harus disampaikan perbedaan penelitian kamu dengan penelitian terdahulu. Kan tadi sudah sampaikan penelitian sebelumnya. Apa perbedaan penelitian kamu dengan penelitian yang sebelumnya? Nah, ini paling sulit membuat latar belakang karena ini adalah tulisan kamu. Jadi jangan copy paste. Kalau copy paste kamu tidak mengerti apa yang kamu tulis. Begitu ditanya pasti tidak akan bisa jawab. Jadi banyak kendala di dalam menuliskan latar belakang. Tapi coba dipahami urutannya seperti ini. Mudah-mudahan kamu bisa membuat. Jadi kalau itu betul nanti kita bilang benang merah. Kalau nanti alasan penelitian itu memang betul urgent urgent dilakukan penelitian gitu. Jadi itu yang paling penting. Apa alasan, apa justifikasi penelitian ini? Apa alasannya penting dilakukan penelitian? Yang itu tadi, kan tadi nanti kamu minta original enggak penelitian kamu ini? Kan gitu. Ada nanti halaman
halaman integritas ya, bahwa ini betul udah asli. Nah, disinilah kamu bisa membuktikan asli, original atau tidak original. Kamu bilang berbeda, penelitian terdahulu melakukan ini. Kami melakukannya dari perbedaan dengan penelitian dulu ini. Nah, kemudian ada perbedaan tahun misalnya. Nah, katakan kalau kita perbedaan tahun itu biasanya tentang apa? Musim misalnya. Kalau eh, di di musim masih lagi musim hujan dan musim kemarau kan bisa berbeda. Kemudian termasuk juga perbedaan apa? Kalau tanaman itu perbedaan tempat, pemupukan misalnya nanti hasil hasilnya berbeda dengan tanpa dipupuk. Nah, banyak sih sebenarnya alasan penelitian itu. Jadi ini yang paling penting kamu sampaikan. Coba ini eh, kira-kira ada yang mau kita diskusikan enggak bagaimana membuat latar belakang? Karena ini penting sekali. Bagaimana nanti kamu menyampaikan, kemudian kelihatan sekali nanti pada waktu kamu menyampaikan apa latar belakang di dalam ujian proposal, kamu sampaikan nanti PPT kamu cukup dengan bagan saja. Kamu cerita dari bagan itu saja. Jangan jangan kalimat di situ kamu buat PPT-nya. Tapi tetap kamu bikin bagan saja. Alur ini. Nah, itu itu membuktikan bahwa kamu paham apa yang mau diteliti. Jadi kamu pada waktu presentasi lancar nanti kamu ngomongnya sangat tergantung dari kamu mau menguasai teorinya atau tidak. Mem- udah membaca tidak tadi penelitian-penelitian terdahulu. Jadi ikuti saja ini. Silakan, ada yang mau bertanya tentang membuat latar belakang ini supaya betul-betul nanti kamu bisa membuat. Silakan. Kalau sudah paham bilang paham. Jangan nanti diem aja nggak ngerti apa tidur kamu nanti nggak ngerti saya. Silakan, ada yang mau ditanya tentang membuat latar belakang dulu. Nggak ada? Nah, jawab. Kalau nggak ada ya. Kalau ada lanjut gitu. Oke, ya. Belum ada ya, silakan. Kalau belum ada. Kemudian bagaimana membuat rumusan masalah? Jadi ini rumusan kalimat yang menjadi alasan rasional untuk dilakukan penelitian tadi ya. Jadi ada pertanyaan kritis yang diambil dari uraian masalah penelitian. Sebagaimana tercantum dalam latar belakang. Jadi gini, bagusnya nanti membuat rumusan masalah awali dengan premis dulu, baru pertanyaan penelitian. Jadi awali dulu dengan premis tadi. Jadi kamu sudah jelas tadi premisnya adalah kandungan rokok tadi. Ini contoh kita merokok dan hipertensi tadi ya. Kamu sudah premisnya, kamu sudah dapat bahwa nikotin dapat menyebabkan terjadinya trombus-trombus pada pembuluh darah yang bisa menyebabkan hipertensi. Itu udah premis. Itu dapatnya dari mana? Dari teori, dari textbook. Maka baru kamu bikin premisnya tadi bahwa nikotin, merokok, tadi merokok berat, jangan merokok berat apa, pokoknya itu umum dulu kan. Premisnya adalah merokok dapat menyebabkan hipertensi tadi, kamu sebutkan di situ kandungannya apa. Bagaimana eh, mekanismenya sebenarnya bahwa tadi nikotin dapat menyebabkan trombus-trombus tadi di dalam pembuluh darah yang menyebabkan hipertensi. Itu udah premis. Itu udah teori premis yang sudah jelas di dalam textbook. Maka kami membuat masalah penelitian atau rumusan masalah sebagai berikut. Apakah merokok, merokoknya, merokok apa? Kalau berbeda tadi penelitian kamu dengan penelitian merokok, merokok apa? Kretek, merokok rokok elektrik, atau merokok eh, rokok putih pada kejadian hipertensi pada
Jelaskan pada buruh bangunan atau karyawan kantor atau apa. Nah, premisnya tadi udah jelas kan bahwa merokok nikotin dapat menyebabkan itu kandungan rokoknya. Nah, jadi begitu ya. Jadi nanti umumnya dibuat dalam kalimat negatif. Jadi jangan apakah merokok dapat menyebabkan enggak. Jadi nanti kejadiannya merokok dapat menyebabkan hipertensi. Nah, gitu ya. Jadi ini sebenarnya sudah sedikit hipotesis jadinya. Kamu udah yakin dari teori bahwa memang merokok dapat menyebabkan hipertensi atau misalnya tadi contoh seperti ini, persepsi ibu yang menyusui tentang fasilitasi pemberian ASI masih belum jelas. Tadi ganti misalnya tadi, merokok menyebabkan kejadian hipertensi masih ada kontradiksi. Nah, kalimatnya bukan apakah merokok dapat menyebabkan hipertensi, bukan itu rumusan masalahnya. Itu pertanyaan penelitian. Tapi yang kamu buatkan sekarang adalah merokok dapat menyebabkan hipertensi, gitu kan tadi ya. Jadi merokok atau merokok menyebabkan hipertensi masih ada yang kontradiksi atau masih belum jelas. Jadi rumusan masalah kamu bukan pertanyaan penelitian tetapi kalimat negatif. Nah, ingat ya, itu ya. Jadi bukan nanti tanda tanya. Jadi kalimat negatif sebenarnya bisa juga belum jelas itu kan tanda tanya juga sih sebenarnya ya. Tapi bukan seperti tadi, apakah merokok dapat menyebabkan hipertensi? Bukan itu rumusan masalahnya. Merokok menyebabkan hipertensi masih belum jelas. Masih perlu dibuktikan. Nah, begitu ya. Itu kalimat negatif. Oke, itu rumusan masalah. Jadi nanti awali dengan premis, baru muncul kalimat negatif. Apa tadi? Sebenarnya premisnya kan sudah jelas ya. Nikotin di kandungan itu dapat menyebabkan hipertensi kan sudah jelas sebenarnya. Tetapi yang kamu mau pertanyakan bukan apakah merokok dapat menyebabkan hipertensi, tapi apakah yang kamu mau pastikan perokok berat, perokok ringan, perokok sedang, berapa nanti jumlahnya ke perokok berat menyebabkan kejadian hipertensi belum jelas berapa apakah perokok berat itu menyebabkan hipertensi atau perokok ringan tidak terjadi hipertensi itu kan jadi masalah kamu bukan nanti apakah merokok dapat menyebabkan hipertensi bukan itu masalah itu pertanyaan penelitian oke ya mudah-mudahan paham ya bagaimana membuat nanti rumusan masalah awali dengan premis baru muncul kalimat negatif, bukan pertanyaan penelitian. Kemudian tujuan. Nah, ini tadi benang merahnya. Masalahnya tadi apa? Masalahnya adalah tadi belum jelas merokok dapat menyebabkan hipertensi. Nah, tujuan kamu harus memperjelas apakah betul merokok itu dapat menyebabkan hipertensi. Tujuannya itu harus jelas kamu menjawab masalah itu. Jadi nanti secara tujuan umum dulu berisi jawaban langsung dari rumusan masalah. Jadi tujuannya untuk membuktikan atau untuk mengetahui. Nah, jadi tujuan ini kalau tujuan umum, oke lah, masih bisa nanti kamu umum ya, jadi masih bisa tidak terukur. Tapi begitu kamu masuk ke tujuan khusus, jadi nanti harus terukur ya, harus teramati dan terukur dia. Jadi nanti misalnya tadi kamu mau tujuan umum kamu tadi menganalisis hubungan merokok dan hipertensi. Itu ya.
tujuan umum kamu, menganalisis. Itu kan menjawab apa? Menjawab rumusan masalah. Nah, baru tujuan khusus kamu, satu, berapa banyak kejadian hipertensi, berapa banyak perokok itu, berapa banyak rokok yang diisepnya. Nah, begitu ya. Jadi itu kan terukur dan teramati. Rokok apa yang dia isap dan berapa banyak. Nah, nanti dilihat sekian orang merokok berat, sekian orang perokok ringan, sekian perokok berat berapa yang hipertensi, berapa yang tidak hipertensi, perokok ringan berapa yang hipertensi, berapa yang tidak hipertensi. Nah, baru bisa dihubungkan kan? Nah, jadi nanti paling sedikit kalau kamu tadi misalnya menganalisis hubungan merokok dan hipertensi, di tujuan khusus kamu harus lihat berapa kejadian hipertensi dan berapa banyak perokok berat yang berapa banyak perokok berat, berapa banyak perokok ringan. Nah, begitu. Baru nggak usah lagi yang tujuan satu, tujuan dua, tujuan tiga menganalisis karena tadi di atas sudah kita sebut menganalisis hubungan merokok dan hipertensi. Jadi untuk menjawab hubungan itu variabelnya harus jelas berapa perokok berat, berapa perokok ringan, berapa kejadian hipertensi pada perokok berat, berapa kejadian hipertensi pada perokok ringan dan ada juga kejadian yang tidak hipertensi. Baru bisa kita analisis. Nah, itu. Jadi jangan bisa enggak cuman tujuan penelitian satu. Tidak. Tetap harus ada tujuan umum dan tujuan khusus. Itu yang kita sepakati. Oke. Nah, ini contoh lain misalnya, penelitian tentang pengaruh ACE inhibitor pada penderita hipertensi. Nah, ini nanti pengaruh. Nah, ini kan kalimatnya kalimat apa integratif ya, pengaruh ACE inhibitor pada penderita hipertensi. Gitu. Nah, tujuan umumnya mengetahui pengaruh ACE inhibitor pada penderita ini. Pada penderita, kok jadi salah? Pada penderita hipertensi. Ya, pada penderita hipertensi. Oke. Ya, kemudian tujuan khususnya mengukur kadar serum ACE pada kelompok hipertensi dan pada kelompok normotensi. Jadi hipertensi dan hipertensi harus didapat berapa dia dengan metode ELISA. Kemudian dua, membandingkan, menganalisis perbedaan kadar serum S pada kedua kelompok. Jadi kalau menganalisis sebenarnya bisa enggak kalau nanti diganti mengetahui atau menganalisis pengaruh. Nah, kalau nanti judulnya sudah menganalisis pengaruh, ya di bawah nggak usah lagi menganalisis ya, udah jelas di situ. Jadi berapa kadar S pada kelompok hipertensi, gitu ya. Kemudian ini kan tidak menghubungkan ini. Ini hanya melihat ada yang S inhibitornya terjadi hipertensi, ada S inhibitornya yang normal terjadi hipertensi atau tidak hipertensi. Jadi itu kan sebenarnya pengaruh ini kan bisa hubungan juga. Nah, jadi nanti yang perlu kamu dapat berapa kadar S pada penderita hipertensi, berapa kadar S serum S pada tidak hipertensi atau normotensi. Kemudian eh, kadarnya dulu. Kemudian di hipertensinya ada yang berapa yang hipertensi, berapa yang tidak hipertensi. Di kadar S yang tinggi ada enggak berapa banyak hipertensi, berapa yang tidak hipertensi. Pada kadar S yang normal juga berapa yang hipertensi. Nah, jadi yang tidak hipertensi dan hipertensi berapa kadar S serum S-nya. Jadi nanti kita bikin tinggi atau rendah. Jadi nanti baru kita analisis. Nah, begitu ya caranya. Nah, manfaat
Ini sebenarnya kalau hasil penelitian dia ternyata ada hubungan merokok dan hipertensi, manfaatnya apa? Kalau dia ternyata positif nanti didapat. Nah, itu tadi bisa secara teoritis, bisa secara akademis, bisa secara sosial manfaatnya. Nanti manfaatnya apa? Manfaatnya kan kalau kamu yakin bahwa memang betul hasil penelitian merokok dapat menyebabkan hipertensi, kamu sudah menyatakan berhenti. Saran kamu apa nanti? Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya secara akademis kan secara teori kamu mau membuktikan teori bahwa betul kandungan merokok itu dapat menyebabkan diabetes itu secara teori. Tetapi secara praktis tadi apa? Kamu yakin mengatakan bahwa hasilnya kalau nanti betul manfaatnya kamu bisa menyarankan ya. Jadi nanti manfaat penelitian eh, untuk membuktikan itu kalau terbukti kamu bisa menyarankan supaya berhenti merokok. Jadi gitu. Jadi ini harus benang merahnya harus apa benang merahnya? Manfaat ini harus sesuai dengan masalah dan tujuan manfaatnya. Jadi kalau nanti hasilnya berbeda, kamu tujuan penelitian kamu tadi merokok dan hipertensi totalnya nanti manfaatnya supaya orang berapa? eh, Kamu misalnya kalimatnya manfaatnya untuk mencegah orang tidak terlalu banyak masuk ke kafe. Nah, walaupun memang di kafe misalnya apa? Atau banyak eh, banyak eh, ya di kafe itu misalnya merokok dan banyak orang merokok misalnya ya itu tidak sinkron. Nah, jadi kamu harus manfaatnya. Kalau nanti hasilnya ternyata betul ada hubungan merokok dan hipertensi sesudah dilakukan penelitian, apa manfaatnya? Ya, manfaatnya sebagai eh, informasi bagi masyarakat bahwa merokok itu betul menyebabkan hipertensi. Itu manfaatnya. Nanti sarannya apa kalau sudah manfaat? Kan saran nanti berhubungan dengan manfaat. Itulah benang merah. Maka nanti kamu sarankan ya berhenti merokok. Saran kamu anjurkan berhenti merokok. Nah, termasuk juga nanti maka manfaat ini adalah berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian kamu. Jangan nanti manfaatnya kamu tujuan kamu tadi em, menganalisis merokok dan hipertensi, tapi manfaatnya nanti tidak ada hubungan dengan merokok dan hipertensi. Itu tidak betul. Oke ya. Nah, hipotesis khusus untuk penelitian inferensial ya, yang di penelitian analitik yang harus ada hipotesis. Kalau deskriptif tidak wajib ada hipotesis. Itu catatan. Jadi dugaan kamu hasil sementara kamu bahwa merokok dapat menyebabkan hipertensi karena ada kandungannya di dalamnya nikotin yang menyebabkan eh, secara teori mekanismenya bisa menyebabkan trombus-trombus pada pembuluh darah. Nah, itu teorinya kan. Jadi, hipotesis kamu kalau begitu pastilah atau dugaan kamu, kesimpulan sementara kamu ya kemungkinan pasti kemungkinan merokok dapat menyebabkan hipertensi. Itu hipotesis kamu. Tapi ini yang inferensial ya, yang memang penelitian analitik. Kalau penelitian deskriptif tidak perlu ada hipotesis. Jadi berbentuk pernyataan yang terdiri dari variabel atau lebih yang menyatakan hubungan sebab akibat. Nah, itu hipotesis kamu. Jadi jawaban sementara. Jadi ingat ya, ini hanya untuk penelitian analitik yang ada hipotesis. Kalau dia deskripsi, tak usah. Nah, tinjauan pustaka tadi pasti kamu akan menyampaikan pertama tentang teori hipertensi. Lengkap kamu sampaikan nanti semua hipertensi, termasuk nanti kejadian-kejadian hipertensi harus kamu tak sampaikan semua di tinjauan pustaka. Kemudian baru kamu sampaikan tentang
Rokok selengkap-lengkapnya, perokok berat, perokok ini, rokok sedang, rokok kretek, jenis-jenis rokok, apa semua disampaikan di tinjauan pustaka. Nah, kemudian itu apa? Dasar-dasar teori yang mendukung permasalahan kamu tentang rokok dan tentang hipertensi. Lengkap itu. Sebanyak-banyaknya tinjauan pustaka itu lebih bagus. Supaya betul-betul ada landasan teori kamu untuk melakukan penelitian. Nah, kemudian nanti ini jangan copy paste ya. Jangan copy paste. Jadi kamu memang harus kamu praparase ya, prapase. Jadi dari penelitian yang kamu baca, jurnal yang kamu baca, skripsi yang kamu baca, textbook yang kamu baca, jangan copy paste. Nanti yang paling banyak terjadi nanti eh, pada waktu kita uji kemiripan, uji similarity gitu ya, dan paling banyak pakai ini. Ternyata banyak copy paste. Jadi tulis dengan kalimat kamu sendiri. Intisarinya aja kutip, kalau mengutip baik ya, di harus diparafase ya, harus diparafase. Kemudian akhir nanti kalau bisa kamu sampaikan di sini adalah nah, tinjauan dari berbagai hasil penelitian tentang merokok dan hipertensi. Jangan takut. Wah, nanti kalau kamu sampaikan tentang merokok dan hipertensi penelitian-penelitian yang banyak, nanti dibilang kami tidak original. Kami nanti plagiat. Enggak, kan perbedaannya tadi perbedaan di variabelnya. Dan bisa perbedaan waktu, bisa perbedaan sampel penelitian kamu, bisa tempat penelitian kamu yang berbeda, bisa waktu penelitian kamu yang berbeda, bisa jumlah eh, jenis rokok yang dia bisa berbeda. Jadi jangan takut. Jangan takut menyampaikan hasil-hasil penelitian. Itu wajib kamu sampaikan. Jadi intinya semua landasan teori tentang masalah variabel yang kamu teliti, kamu harus banyak-banyak isi. Kemudian kamu sampai penelitian terdahulu, apa saja yang sudah dilakukan. Nah, nanti ini kita pemeriksaan. Ya. Kemudian sesudah nanti itu, sesudah uh, sesudah pustaka ada kerangka teori. Jadi kerangka teori itu adalah sebenarnya dari penelitian pustaka ya, ringkasannya. Jadi kamu jadi diagramnya pola pikir dari masalah yang diteliti. Tadi kamu sampaikan bagaimana mekanisme rokok di dalamnya ada kandungannya ini terjadi hipertensi itu kerangka teori kamu. Itu kerangka teorinya. Bukan alur kerja ya, bukan alur kerja, bukan kerangka operasional atau alur penelitian. Nah, itu nanti ditulis di alur penelitian, ditulis di bab penelitian, bukan di sini, bukan di kerangka teori. Jadi ada yang bilang nanti kerangka operasional, tapi kita kan sepakati kerangka teori ya. Jadi kerangka operasional sebenarnya adalah alur kerja, kerangka penelitian, kerangka operasional. Nah, jadi di sini pesan dari sesuatu tadi kandungan rokok itu bisa menyebabkan si sampaikan di rumuk di kerangka. Kalau misalnya nanti kamu mau meneliti tentang tanaman lah, ekstrak misalnya. Nanti dapat misalnya bagaimana teorinya flavonoid bisa menyebabkan penurunan kadar apa kadar asam urat.
atau ya dari kadar asam urat. Nah, teorinya harus disampaikan di kerangka teori bentuk bagan. Bagaimana mekanisme flavonoid bisa menurunkan kadar asam urat? Itu teorinya disampaikan di situ. Kemudian metode penelitian. Nah, jenis penelitian sampaikan ya dengan lengkap. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif tentang apa? Penelitian analitik. Jadi di sini cuma dua sebenarnya, analitik atau deskriptif jenis penelitian kamu. Nanti kalau misalnya kamu eksperimen itu biasanya belum tentu analitik ya, biasanya dia deskriptif misalnya kalau eksperimen. Jadi tetap dua itu dulu, analitik atau deskripsi. Nah, dari dua ini baru kamu sampaikan uh, judul penelitian kamu apa. Nah, jadi begitu penelitian analitik tentang ini dan ini. Nah, jadi penelitian analitik itu apa jenis penelitian adalah penelitian analitik tentang merokok tadi kamu sebutkan merokok apa tadi? Merokok perokok berat dan kejadian hipertensi pada apa? Pada respondennya apa? Pada sampelnya apa? Nah, itu yang kamu sampaikan di jenis penelitian. Cukup itu saja. Kemudian nanti desainnya apa? Nah, sampaikan kalau memang kamu udah tahu adalah cross sectional atau case control atau dia cohort. Nah, tapi jarak cohort kan tidak mungkin ya. Ya paling kamu cross sectional atau nanti case control. Nah, nanti habis ini kamu laku kuliah lagi. Sebenarnya udah kuliah kan di metodologi penelitian sudah ya, udah memberikan itu kan ya tentang eh, belum ya? Kamu sudah dapat belum dapat ya metodologi penelitian belum ya? Ya, nanti makanya nanti dapat nanti di blok berapa itu? Blok 30 atau berapa? Nanti saya lupa. Ya, kemudian nanti sampaikan waktu dan tempat penelitian. Kemudian populasi dan subjek sampel penelitian kalau perlu memang harus dihitung besar sampelnya, sampaikan dan rumusnya apa. Kemudian bagaimana cara pengambilan sampel. Ini yang paling utama di dalam metode penelitian ini adalah apa? Sampel. Cara kamu mengambil, menghitung sampel, cara memperlakukan sampel. Itu yang paling utama di sini. Di metode penelitian. Desainnya apa? Itu yang paling penting. Ya, kayak nanti habis ini kamu kuliah lagi. Kalau saya sih sebenarnya tidak terlalu ke sini tugas saya. Tugas saya cuman bagaimana cara menulisnya supaya sesuai dengan pedoman dan kedua bagaimana benang merahnya. Jadi nanti hasil penelitian itu harus menjawab tujuan. Kemudian definisi operasional. Nah, kamu sampaikan definisinya. Jadi definisi bukan definisi teori ya. Ini definisi penelitian kamu apa? Apa yang kamu sebut dengan hipertensi di situ? Jadi kamu yang kamu sebut situ hipertensi adalah tekanan darah pada siapa sampelnya? Pada karyawan atau pada eh, apa tadi? Pada karyawan buruh bangunan. Nah, itu namanya operasional. Jadi langsung apa yang kamu lakukan penelitian. Bukan nanti tekanan darah yang definisi teori bukan. Ini definisi operasional yang kamu tulis. Jadi hipertensi yang kamu maksud adalah tekanan darah pada sampel kamu yang dilakukan di mana pada tahun berapa. Itulah namanya definisi operasional, bukan definisi teori. Kemudian alat ukur kamu apa? Kalau ini nanti alat ukurnya misalnya kalau apa kuesioner ya, kuesioner saja tulis. Cara ukurnya apa? Mengobservasi. Jangan dibilang nanti cara cara ukurnya mengamati. Ya, iya betul ya, tapi nanti eh, harus betul-betul bagaimana cara mengukur kamu hipertensi tidak hipertensi. Apa itu apakah kalau nanti hipertensi alat ukurnya apa? Misalnya kalau kamu nanti alat ukurnya memang kamu kerjakan digital, bukan ini kamu sebutkan cara ukurnya dengan mengukur alatnya apa namanya. Kemudian cara mengukurnya bagaimana cara mengukur kamu? Sampaikan ini.
Kemudian hasil ukurnya, kalau memang itu tadi hipertensi dia mengatakan 100 per 120 atau 110 per 70, 110 per 80, itu apa definisinya dapat dari mana itu? Dapat dari mana itu apa dasarnya harus kamu sampaikan. Buat situ pustakanya. Nah, cara kerja, cara pengumpulan data lengkap saja ditulis ya. Jadi nanti uraiannya lengkap ditulis satu, dua, tiga begitu. Uraikan secara lengkap. Metode apa yang digunakan? Wawancara, observasi. Nah, kemudian jelaskan prosedur kerjanya. Nah, ini nanti sudah baku ya. Kemudian cara pengolahan dan analisis data. Jadi bagaimana data yang sudah kamu dapat itu kamu mau olah dengan cara apa? Nah, nanti di kuliah habis ini nanti kamu disampaikan lagi cara mengolah data, khususnya nanti statistiknya ya, menganalisis datanya. Nanti habis ini kamu kuliah lagi. Sebutkan bagaimana data yang terkumpul akan diolah, dianalisis, dan disajikan. Sebutkan juga jenis analisis statistik yang digunakan jika ada ya. Kemudian rencana jadwal ini di proposal. Jadi apa langkah-langkahnya kamu kapan menyusun proposal, kapan kamu nanti rencanakan buat laporan, kapan kamu ngambil data. Nah, itu lengkap dibikin dalam bentuk tabel ya. Rencana jadwalnya, kapan mau ujian proposal, kapan mau ujian proposal, ah, itu lengkap ya. Kemudian anggaran sampaikan saja anggarannya sesuai dengan perkiraan kamu saja. Kan anggaran ini mana tahu nanti dosen dosennya memang hibah ya. Kalau hibah kan nanti bisa dia eh, jelas nanti berapa anggarannya, nanti berapa yang dikasih sama kamu oleh dosen yang mendapat hibah itu. Kalau ada yang eh, dapat penelitian dari hibah kan anggarannya jadi kamu lebih ringan ya. Nah, sampaikan aja anggarannya. Kemudian pembuatan rujukan. Nah, rujukan kita tadi saya katakan kita pakai Vancouver ya, pakai Vancouver superscript. Nah, nanti superscript ya nanti, kemudian nanti di Mendeley. Jadi tidak ada lagi kamu pakai apa Harvard ya. Jadi kita tetap penulisannya Vancouver. Dan semua citasi yang kamu baca harus kamu cantumkan dalam daftar rujukan. Ya, penulisan jurnal atau karya tulis ini di luar tugas akhir mesti mengacu kepada format yang ditentukan. Nah, ini ada masalah ya. Kamu nanti pada waktu melihat di jurnal, kamu lihat secara eh, kamu nanti di apa ya, di searching kamu dapatkan dari webnya apa, nanti alamat webnya dan kapan itu kamu searching tuliskan di belakang ya, di dalam kurung eh, nama webnya apa, kemudian kapan itu dilakukan searchingnya, kapan kamu bacanya. Karena nanti kalau kamu tidak cantumkan itu nanti bisa hilang apa jurnal itu dari webnya bisa hilang, kamu nanti dianggapnya plagiat kalau tidak menuliskan itu. Kemudian usahakan jurnalnya harus 5 tahun terakhir, jangan nanti tidak 5 tahun. Kemudian semua textbook yang kamu baca sebutkan, termasuk nanti metodologi penelitian, sebutkan di daftar pustaka. Bagaimana kamu mengambil sampel, besar sampel, kan kamu baca dari textbook. Textbooknya harus sampaikan di sini, jangan ada yang ketinggalan. Ya. Nah, kemudian laporan akhir tadi abstrak, kata pengantar, hasil dan pembahasan. Nah, hasil harus tadi menjawab tujuan. Biasanya hasil cuman tabel-tabel saja, ya. Tabel-tabel saja hasil. Itu paling singkat biasanya. Jadi menjawab tujuannya. Kalau kamu tadi tujuannya adalah menganalisis, ya hasilnya nanti kamu tentang hipertensi ada hasilnya, berapa kejadian hipertensi, berapa eh, banyak orang perokok. Nah, itu harus ada hasil. Jangan nanti kamu mau meneliti tentang hipertensi dan rokok, atau hasilnya nanti bukan merokok dan hipertensi. Itu benang merahnya putus. Kemudian dibahas. Dibahas hasil itu yang dibahas.
Jadi setiap hasil dibahas, jadi saat hasil tentang jumlah perokok bahas, hasil tentang hipertensi bahas, kemudian hasil analisisnya hubungan merokok dan hipertensi bahas, dan pembahasannya harus betul-betul urutannya tadi begini ya. Jadi kamu jawab dulu hasil penelitian yang didapat itu kamu bahas. Hasil ini sesuai atau tidak sesuai dengan teori. Nah, didukung tidak oleh penelitian terdahulu. Kalau didukung, didukung nggak oleh teori. Itu kalimatnya ya, kalimat pembahasan ya. Didukung hasil penelitian kamu sama nggak dengan penelitian terdahulu dan didukung oleh teori tidak. Kalau sudah didukung sama dengan hasil penelitian terdahulu dan didukung oleh teori, maka bisa kamu mendapatkan kesimpulan sementara di situ. Maka dapat disimpulkan bahwa merokok dapat menyebabkan hipertensi. Jadi itu sudah ada di kalimat pembahasan sebenarnya. Jadi kalimat kesimpulan dan saran itu sudah ada di pembahasan. Nah, kemudian kesimpulan. Kesimpulan itu harus menjawab masalah. Baru benang merah. Kesimpulan harus menjawab tujuan. Jadi kalau 5 tujuan kamu, maka kesimpulannya juga nanti minimal 5. Jadi nanti tetap kesimpulannya kita bikin bukan satu kalimat, tapi tetap poin per poin karena menjawab tujuan. Jadi jangan nanti kesimpulan satu kalimat, tidak ada. Jadi tetap menjawab tujuan. 5 tujuan kamu, 5 juga kesimpulannya. Nah, biasanya kamu kan menjawab nanti kesimpulan utama dulu. Biasanya menjawab kesimpulan umum dulu. Di kesimpulan itu kamu jawab yang pertama kesimpulan umum, lalu kesimpulan menjawab tujuan penelitian, tujuan khususnya. Baru sarankan sesuai dengan hasil penelitian kamu dan manfaat tadi kamu sarankan. Nah, saya pikir itu ya. Jadi ini saya sudah jelaskan karena waktunya sudah habis nih ya. Nanti kamu baca saja ini ya, saran. Nah, kemudian tata cara pembuat laporan tadi juga sudah saya sampaikan ya. Nah, pedoman penulisan karya ilmiah halaman 32. Nggak tahu. Nah, oke, saya pikir itu saja yang saya sampaikan karena waktunya sudah habis ini ya. Nanti ada yang lain. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, silakan di angkat tangan atau kamu langsung tanya. Silakan. Atau di Pak, chat ini ya. mau nanya Pak, Ya, silakan. untuk tadi penomoran halaman itu maksudnya yang nomor Arab tuh tulisnya dari kanan atau tulisannya memang Arab, Pak? Ya Arab satu dua gitu, kanan atas. Jadi satu, dua, tiga gitu. Jadi bukan angka Romawi ya, itu memang angka Arab satu, dua gitu. Ya, Oh, oke ya. oke, makasih Pak. Ya, silakan yang lain. Ada lagi yang mau ditanya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Jadi saya pernah baca-baca sedikit ya, kalau yang namanya penelitian tuh ada yang mengenai novel, ada istilah yaitu novelty ataupun ya, research gap. ya. Itu kira-kira perbedaan dari kedua hal tersebut tuh apa dan deskripsi kali ini tuh kita harus menemukan research gapnya atau perbaruannya atau novelty-nya, Pak. Boleh dijelaskan? Terima Ya, kasih. novelty itu memang kebaharuan kan ya, Alia ya. Jadi kebaharuannya apa? Ya, eh, sebatas kalau skripsi, kalau original betul novelty-nya belum tentulah ya. Nah, tetapi paling sedikit ada perbedaan dengan penelitian terdahulu. Apa? Itu saja novelty-nya dulu. Ada perbedaan dengan penelitian terdahulu. Jangan penelitian sudah dilakukan, kamu lakukan lagi yang sama. Itu saja yang penting dulu. Itulah novelty-nya. Tetapi kalau memang ini novelty-nya ada kebaruan betul-betul memang original dan didapatkan menjawab teori, wah itu bagus. Nanti lanjutkan saja kalau itu. Tapi minimal sekarang ada perbedaan penelitian kamu dengan penelitian terdahulu.
Itu saja dulu novelty-nya. Ya. Jadi jangan berpikir kebaharuannya sangat betul-betul original dan bermanfaat. Ya sudah, nanti ada tahap-tahapnya lah. Karena kalau sama satu variabel atau dua variabel yang kamu teliti belum bisa nanti kita katakan novelty. Nanti mungkin kalau dokter nanti dia penemuan baru kan dengan lima atau enam variabel yang dia teliti, baru bisa dia buktikan itu novelty gitu. Nah, tapi pengertian kita novelty paling sedikit apa tadi? Ada apa perbedaan kamu dengan penelitian yang terdahulu dan yakinkan bahwa kamu belum diteliti oleh orang lain. Oke ya, Alia ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, silakan. Ada yang lain? Silakan. Saya kirim dulu apa nih? Izin Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Apakah yang perbedaan tadi itu boleh hanya sebatas kayak variabelnya gitu Pak? Atau misalnya kayak dari penelitian sebelumnya itu tuh variabel misalnya kayak independennya itu tuh hanya dua, tapi dari saya menambahnya jadi tiga seperti itu atau mungkin Bisa, dari bisa. Bisa. Jadi intinya kamu harus menjustifikasi perbedaan itu penting dilakukan. Penting dilakukan penelitian. Jadi kalau dia sudah dua, dua variabel, kamu tambah satu lagi variabel, itu sangat bagus itu. Bisa. Ya, oke. Ya, ah, begini. Perbedaan tahun ini harus ada dasarnya. Memang betul tiap tahun ada perubahan dia. Misalnya lah katakan, kalau DBD ya, misalnya di Palembang sama di Jakarta itu tahunnya sama kan? Misalnya, kalau kamu misalnya tadi meneliti tentang DBD, tahun 2000 kamu teliti, ada orang meneliti 2025, nanti meneliti 2000, kamu teliti 2020. Bedanya apa sih tahun itu? Bermakna enggak tahun itu sebenarnya menyebabkan terjadinya DBD? Kalau itu tidak sama tahunnya, eh, pengaruhnya di tahun 2025 2026 sama, itu bukan perbedaan jadinya. Begitu ya. Tetapi misalnya tadi perbedaan tahunnya pada angka, misalnya begini. Perbedaan IPK 2025 mahasiswa fakultas kedokteran dan IPK 2026 mahasiswa. Itu berbeda memang gitu. Jadi tahun ini memang betul-betul bisa ada perbedaannya memang dari segi tahun, berbeda memang pengaruhnya. Kalau dia tidak ada perbedaan pengaruh, nggak boleh kita periode tahunnya yang kita gunakan. Jadi yakinkan dulu memang di tahun yang sama, di tahun yang berbeda dan tahun kita memang ada pengaruh yang bermakna, berbeda memang pengaruhnya. Gitu. Ya, oke ya. Jadi harus betul-betul memang perbedaan tahun itu bermakna hasilnya, memang betul berbeda gitu. Tapi berarti variabelnya yang menentukan. Tetapi kalau misalnya tadi merokok pada karyawan bangunan, nah kalau dia tahun 2025 dia karyawan bangunan, 2026 dia karyawan bangunan, tidak boleh kita gunakan itu perbedaan tahun. Ya, jelas ya? Oke, ya. Ada lagi? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Apabila misalnya saya melakukan penelitian di Palembang gitu, Pak, terus saya mau mengutip data penelitian yang di tempat lain. Tapi Ya, penelitian itu dilakukannya di tahun yang misalnya artikelnya itu terbitnya lebih dari 5 tahun dari tahun sekarang. Apakah itu masih boleh dikutip, Pak?
Oke, pertama secara justifikasi 5 tahun terakhir perlu diupdate. Pastikan dulu itu bahwa data itu memang penting diupdate karena sudah berbeda 5 tahun. Itu nggak apa-apa, itu bisa digunakan. Tapi yakinkan justifikasinya, alasannya bahwa memang itu perlu diperbaharui karena berbeda sudah pola. Misalnya katakanlah tadi pola pola 5 tahun, pola makan 5 tahun terakhir dan pola makan 5 tahun ini udah berbeda sudah pola makannya, itu perlu. Tetapi yakinkan dulu perbedaannya menyebabkan 5 tahun itu berbeda dia sekarang hasilnya. Kita yakinkan dulu secara teori, secara jurnal kita baca, baru itu kita jadi boleh, boleh. Jadi nggak, jangan karena nanti misalnya gini ya, kejadian hipertensi berbeda pasti 5 tahun yang lalu dengan 5 tahun yang sekarang. Kenapa? Karena pola makannya mungkin berbeda. Gitu kan, pola lifestyle-nya berbeda. Silakan, tidak ada masalah. Bukan plagiat itu, tetapi nanti itu disampaikan secara teori. Nanti di di alasan penelitian itu harus jelas itu disampaikan. Kenapa berbeda 5 tahun yang lalu dengan 5 tahun yang selanjutnya. Oke ya Hana ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke ya, lanjut. Ada lagi? Kalau tidak ada, silakan dilihat di chat. Saya kirim dulu. Nah, ini link ininya.